Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi pernyataan. Mirza Ghulam Ahmad adalah Dajjal. Hebat ini pernyataan yang luar biasa. Sebenarnya ini apa? Dajjal itu apa artinya? Dajjal itu. Jadi Dajjal itu berasal dari kata dajjala. Artinya menutupi sesuatu. Pertama, disebut Dajjal karena ia adalah pembohong yang menutupi kebenaran dengan kepalsuan. Yang kedua, disebut Dajjal karena ia menutupi bumi dengan jumlahnya yang sangat banyak. Tiga, disebut Dajjal karena ia menutupi manusia dengan kekafiran. 4. Disebut Dajjal karena ia tersebar dan menutupi seluruh muka bumi. Yang kelima, disebut Dajjal karena ia itu bangsa yang menyebarkan barang-barang dagangannya ke seluruh dunia. Artinya, ia menutupi dunia dengan barang dagangannya. Yang keenam, ia disebut Dajjal karena mengatakan hal-hal yang bertentangan dengan hatinya. Artinya, ia menutupi maksud yang sebenarnya dengan kata-kata palsu. Kata Dajjal ini tidak disebut di dalam Quran suci, tetapi banyak disebutkan di dalam hadis-hadis sahih. Dan ini menunjuk suatu sifat atau perbuatan seseorang atau suatu faham. Kata Dajjal biasanya disebut bersamaan dengan kata Ya'juj dan Ma'juj. Nah, ini orang Jawa bilang Dajjal jo majujo. Nah, itu ya orang Jawa itu bilang begitu. Dajjal jo majujo. Kata Ya'juj dan Ma'juj itu berasal dari kata aja dan ajij. Ajij artinya nyala api. Aja artinya berjalan cepat. Ini menunjuk suatu bangsa. Ya'juj dan Ma'juj dapat diartikan atau diibaratkan api yang menyala dan air yang bergelombang karena hebatnya gerakan. Dajjal dalam konteks ini disebut Masyihid Dajjal. Artinya Dajjal yang bergelar Al-Masih, yaitu gelar yang diberikan kepada Nabi Isa Al-Masih alaihi salam. Ini mengandung arti bahwa berbicara Dajjal tentu berkaitan dengan Nabi Isa Al-Masih alaihissalam atau bertautan dengan ajaran Nabi Isa Al-Masih alaihissalam, yaitu agama Nasrani. Jika dikatakan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad itu adalah Dajjal, maka pernyataan itu sama sekali tidak nyambung.
atau kata-kata kosong. Mengapa? Nah ini pertanyaannya. Mengapa? Karena tidak satupun arti kata Dajjal yang dapat dikenakan kepada Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Karena apa? Satu, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad itu seorang muslim. Tidak pernah ada satu hadis pun yang menyebut Dajjal itu dengan menyebut Muslimud Dajjal. Tidak ada. Muslim Dajjal tidak ada. Tidak ada hadis yang berkata demikian itu. Ya tak? Yang kedua, jika dikatakan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad itu adalah seorang kafir, tidak pernah ada satu hadis pun yang menyebut Dajjal dengan sebutan kafirud Dajjal. Tidak ada. Jadi yang ada itu di dalam seluruh hadis tentang Dajjal itu adalah Masihid Dajjal. Nah itu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan apa namanya Hazrat Mirza Ghulam Ahmad itu adalah Dajjal, salah alamat. Itu, iya, salah sasaran gitu. Jadi salah kaprah gitu. Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan ciri-ciri Dajjal yang ada di dalam banyak hadis itu. Pertama, ada hadis yang meriwayatkan bahwa Dajjal itu membawa surga dan neraka. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad tidak punya itu, tidak membawa itu. Yang kedua, Dajjal itu berjalan sangat cepat. Nah, sedang Hazrat Mirza Ghulam Ahmad itu ya biasa-biasa saja jalannya, seperti orang-orang lain. Yang ketiga, Dajjal itu memiliki kekayaan yang sangat besar. Sedangkan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad ya biasa, kekayaan terukur, tidak menjadi orang yang terkaya, tidak. Nah itu. Berikutnya yang keempat, Dajjal itu dapat menentukan nasib seseorang atau bangsa. Jadi orang itu bisa hidup makmur, bisa hidup sengsara. Itu kalau bisa ditentukan oleh Dajjal itu. Orang yang berkolaborasi dengan Dajjal hidupnya akan di dunianya akan makmur. Tetapi orang yang menentang Dajjal hidupnya akan sengsara. Itu ciri-ciri. Yang kelima, Dajjal itu mampu membangkitkan setan-setan yang itu setan-setan itu mirip dengan manusia atau mirip dengan orang-orang yang sudah dikenal oleh manusia. Nah itu. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad tidak pernah melakukan itu, tidak bisa. Ya toh? Nah, dia sendiri juga meninggal dunia. Nah, itu. Yang ketujuh, Dajjal itu mampu menarik simpati banyak perempuan. Nah ini banyak perempuan itu yang tertarik oleh pesona dari Dajjal itu. Ya apanya ya tidak tahu ya. Tapi ada pesona yang banyak menarik perhatian para wanita. Itu ciri-cirinya juga. Yang kedelapan, Dajjal pengikutnya kebanyakan kaum Yahudi dan anak-anak tidak sah. Sedangkan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad pengikutnya orang-orang Muslim. Nah, itu tidak masuk. Artinya ciri-ciri yang disebutkan Nabi tak bisa dikenakan kepada Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Nah, itu. Yang kesembilan, Dajjal mampu menyembuhkan macam-macam penyakit dan menghidupkan orang mati. Ini juga enggak. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad ya biasa saja, enggak bisa menghidupkan orang mati, enggak bisa. Bahkan dia sendiri dalam usianya juga berakhir hidupnya, mati juga kan gitu. Nah,
Yang ke-10, Dajjal itu mampu membisikkan atau mempengaruhi orang lain untuk berbuat jahat. Nah ini juga tidak pernah dilakukan itu oleh Ayam Rahman. Tidak pernah dilakukan itu. Justru Hajat Mirza Ghulam Ahmad itu mengajak kepada kebaikan, kebijaksanaan, ketulusan, keikhlasan, dan seterusnya itu. Yang itu ya tertuang di dalam janji 10 yang dianut oleh dipegang oleh orang Ahmadiyah. Itu merupakan ajaran dari Hajat Mirza Ghulam Ahmad. Yang ke-11, Dajjal ini dirantai, dibelenggu. Ya pada suatu saat pada saatnya yang mampu melepaskan atau memutuskan rantai itu atau melepaskan belenggu itu. Sehingga Dajjal ini akan menguasai seluruh muka bumi. Tak sejengkal tanah pun yang tidak dikuasai. Nah, ini. Sedangkan Hajat Mirza Ghulam Ahmad itu ya tidak mungkin menguasai hal seperti itu. Dan tidak ada cerita Hajat Mirza Ghulam Ahmad menguasai kok seluruh bumi, satu kota saja kan enggak. Nah, gitu. Jadi yang ke-12, Dajjal itu mampu singgah atau memasuki seluruh tempat tinggal manusia di bumi ini. Ada yang lagi tambah ya, Dajjal itu bermata satu. Nah, Hajat Mirza Ghulam Ahmad itu bermata dua. Saya tahu dari fotonya. Nah, itu. Mungkin yang lain juga, orang-orang lain juga tahu fotonya Hajat Mirza Ghulam Ahmad. Ya, matanya dua. Nah, itu. Jadi tidak masuk itu kriterianya. Kemudian di keningnya itu tertulis kafir. Sedangkan di fotonya Hajat Mirza Ghulam Ahmad tidak ada itu tulisan kafir, tidak ada. Tertutup sorban. Ya toh. Itu. Jadi kesimpulannya, orang menyebut Hajat Mirza Ghulam Ahmad sebagai Dajjal itu adalah suatu pernyataan yang salah alamat, salah kaprah, salah arah. Karena apa? Karena tidak berlandaskan ayat-ayat Quran suci, tidak berlandaskan hadis-hadis yang soleh. Demikian, semoga ini ikut membantu kita semua agar tidak asal bicara, asal memberi pernyataan saja menuduh orang yang dapat menimbulkan fitnah. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.